Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Yatina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 223507092. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik yang akan memaparkan mengenai perbandingan hukum tata negara dalam bentuk konstitusi dan peran kekuasaan legislatif antara negara Indonesia dan Inggris. Pendekatan yang saya lakukan kali ini adalah pendekatan tradisional institusional, yaitu pendekatan yang menggunakan pandangan secara normatif dengan kajian struktur formal atau kelembagaan negara. Perbandingan hukum tata negara dapat diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk membandingkan dua negara atau lebih, yang tentunya menggunakan metode perbandingan hukum tata negara untuk menganalisis sistem ketatanegaraan secara sistematis di berbagai negara. Konstitusi di Indonesia itu bersifat tertulis dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara di Inggris itu memiliki konstitusi yang tidak tertulis, yang mencakup hukum konstitusional, kebiasaan, dokumen tertentu seperti Magna Carta. Di Indonesia, legislatif berperan sebagai lembaga pembuat undang-undang, sedangkan di Inggris, parlemen memiliki peran utama dalam pembuatan hukum. Sistem parlementer Inggris melibatkan eksekutif, yaitu kabinet yang berasal dari legislatif, sementara di Indonesia presiden dipilih secara terpisah. Dalam membandingkan bentuk konstitusi dan peran kekuasaan legislatif antara Indonesia dan Inggris, kita dapat menyoroti perbedaan signifikan dalam landasan hukum dan struktur politik keduanya. Meski keduanya memiliki sistem hukum yang kuat, perbedaan antara konstitusi tertulis Indonesia dan konstitusi tidak tertulis di Inggris menciptakan dinamika yang unik dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif. Mari kita eksplorasi perbedaan esensial ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang cara kedua negara ini mengelola hukum dan kebijakan publik mereka. Perbandingan bentuk konstitusi antara negara Indonesia dan Inggris adalah jika Indonesia berbentuk naskah atau tulisan, sedangkan bentuk konstitusi di Inggris adalah tidak tertulis, melainkan menyebar di berbagai peraturan-peraturan secara terpisah. Negara Indonesia terkait arah dan tujuan telah ditentukan dalam Pancasila yang merupakan dasar dari negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi yang tertulis. Kemudian dari segi peran kekuasaan legislatifnya, Indonesia ini mengarah kepada sistem parliamentary-kameral sebagaimana yang dikatakan oleh Jimli Ashidik, karena dari masing-masing lembaga legislatif atau parlemen tersebut mempunyai kewenangan dan fungsi yang berbeda tentunya. Kekuatan legislatif negara Indonesia itu meliputi DPR, MPR, dan DPD. MPR itu mempunyai fungsi merubah dan menetapkan undang-undang dasar dan melantik presiden dan juga wakilnya. DPR ini mempunyai fungsi legislasi penuh, kemudian dalam pengawasan dan fungsi anggaran. Sedangkan DPD hanya memberikan usulan saja. DPD secara legitimasi mempunyai kekuatan yang luar biasa karena dipilih langsung oleh rakyat dan dapilnya sangat luas, yaitu satu provinsi. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya, DPD hanya diberi kewenangan yang tidak begitu penting. Maka dalam gagasan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu poin utama yang harus digagas adalah penguatan lembaga DPD. Sedangkan Inggris menggunakan sistem parlemen dua kamar atau bicameral, di mana sistem parlemen tersebut terdiri dari House of Commons and House of Lords. Berdasarkan pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum tata negara dalam bentuk konstitusi dan dilihat dari peran kekuasaan legislatif antar negara Indonesia dan Inggris mempunyai perbedaan dan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaannya adalah kedua negara tersebut sama-sama mempunyai kekuasaan legislatif di dalam ketatanegaraannya dan mempunyai peran dalam pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau dalam fungsi legislasinya. Dan perbedaan di antara keduanya adalah dari bentuk konstitusinya. Meskipun berbeda, tetapi keduanya mempunyai peraturan-peraturan yang mengikat atau kepentingan dan kemajuan negara tersebut. Kemudian dalam pemerintahan di Indonesia bertanggung jawab penuh kepada presiden.
mempunyai amanah yaitu menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Nah, sedangkan Inggris itu memberi tanggung jawab kepada parlemen karena di Inggris parlemen lebih dominan daripada eksekutif. Perbandingan tersebut alangkah baiknya jika negara bisa menyempurnakan sistem ketatanegaraan kepada negara yang diteliti sesuai dengan tujuan ilmu perbandingan hukum tata negara yang tentunya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan negara masing-masing. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.